lanjut semester akhir atau naik-naik seperti saya itu kan sangat membutuhkan ya Bapak, itu termasuk krusial, apalagi biasanya di libur-libur panjang itu kan wah tiba-tiba akan masuk lagi nih buat KRS nih, seperti itu kan Bapak. Sangat perlu jadinya. Dan di misal mau naik ke semester selanjutnya kita kan juga mulai melakukan yang namanya pembayaran UKT ya Bapak. Nah, jika boleh tahu Bapak, bagaimana kampus memastikan layanan administrasi keuangan khususnya dalam proses banding UKT seperti itu Bapak? Bagaimana sih caranya dan transparansi tentang prosedurnya? Oke, banding UKT itu dipayungi oleh peraturan menteri bahwa mahasiswa itu bila memang mengalami kendala dalam biaya studinya, dia akan memiliki hak untuk mengajukan keringanan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sekalian aja di momen ini saya beritahukan bahwa bagi mahasiswa yang mengalami musibah, misalnya orang tuanya meninggal, itu lengkapilah berbagai buktinya untuk mengajukan keringanan. Yang kedua, berubahnya penghasilan orang tua. Nah, misalnya pensiun dan lain sebagainya itu coba diajukan. Tetapi memang biasanya yang dilaporkan itu ketika terjadi perubahan penghasilan dalam arti penurunan. Kalau orang tuanya naik gaji nggak pernah ada mahasiswa lapor. Karena dan alasan-alasan lain. Nah, untuk itu skemanya pun sudah ada yang bisa dilakukan oleh kampus. Pertama, penurunan level. Kedua, penundaan pembayaran. Ketiga, mencicil UKT. Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Iya. Sejauh ini yang paling banyak kita lakukan adalah opsi pengurangan dan perpanjangan pembayaran. Dan memang proses itu butuh proses karena butuh diverifikasi untuk memastikan bahwa dia benar-benar layak mendapatkan keringanan UKT. Prosesnya sering, jadi saya sering dapat surat dari mahasiswa atau orang tua mahasiswa, dilengkapi lampiran, isi suratnya, alasannya apa. Kemudian dari situ kita diskusikan dengan bidang akademik atau langsung merujuk pada peraturan menteri itu. Oh, kalau seperti ini mohon dicek dulu prosesnya, kemudian kita putuskan apakah dia mendapat keringanan atau tidak, atau lebih ke pembayaran atau perpanjangan masa pembayaran. Kalau opsi mencicil saya rasa belum pernah kita lakukan karena secara administrasi keuangan agak repot di ini, karena setiap mahasiswa itu sudah terdata di kementerian atau di Kementerian Keuangan, si A-nya harus membayar sekian. Ketika pada semester berjalan dia bayarnya mencicil sekian, maka akan jadi pertanyaan kenapa tidak segini bayarnya. Itu menjadi piutang bagi kita, tuntutan bagi kita ke pemerintah, karena UKT itu kan judul birokrasinya penerimaan negara. Penerimaan negara bukan pajak. Nah, sehingga itulah mengapa dari yang mengajukan UKT ada yang tidak dikabulkan karena dipandang syaratnya tidak memenuhi kondisi dari peraturan menteri itu. Ada yang kita beri keringanan penurunan satu level, ada yang opsi perpanjangan. Nah, ini akan kita lihat berdasarkan bobot dari masalah yang dihadapi. Nah, untuk prosesnya memang sekarang belum menggunakan aplikasi. Jadi surat yang ada itu diproses ke bidang akademik dan stafnya, sehingga mahasiswa biasanya menghubungi langsung ke bagian akademik itu untuk mendapat kepastian apa hasilnya. Nah, sehingga ketika sudah diputuskan, oh ini turun satu level yang tadinya 3,5 juta misalnya menjadi 2 juta, maka ketika dia bayar UKT maka tagihannya munculnya adalah versi keringanan. Oh, berarti langsung berubah gitu ya. Kalau untuk hasilnya kayak, oh hasilnya ini akan turun nih, kira-kira berapa lama itu? Itu juga menjadi ini kami ya, concern kami atau PR kami ke depan. Dulu dialog yang dilakukan itu kan dan memang menjadi masukan juga. Kita akan
membuat itu by aplikasi. Tapi memang dari sekian kebutuhan software itu, ini mungkin masih dalam antrian ya, dari software buatan UKT. Sehingga saat ini memang pengecekannya langsung ke kontak ke bagian akademik untuk mengecek Pak gimana hasilnya. Berarti harus di follow up lagi. Iya, makanya sebaiknya memang pengusulan itu jangan mepet-mepet masa pembayaran UKT. Karena kan butuh waktu untuk memproses itu. Walaupun memang kalau yang musibah itu ya memang ya kita nggak tahu ya kapan pun bisa terjadi. Bisa ya, seperti itu. Jadi selama ini jalan proses banding UKT itu hampir setiap menjelang pembayaran itu surat masuk ke saya dan saya baca langsung saya diskusi. Kadang juga langsung saya putuskan, oh ini kayaknya opsi kepanjangan aja ini. Patokan saya apa? Peraturan menteri. Jadi bukan putusan saya secara pribadi, itu ada dasar hukumnya dalam memberikan itu. Dan menteri pun sudah menghimbau tetap usahakan untuk terus membantu, walaupun juga harus bisa melihat secara proporsional. Karena gini loh, jujur aja ya, kadang-kadang ada mahasiswa yang mengajukan UKT, keringanan UKT dengan alasan untuk bayar kuliah kakaknya di kampus lain yang UKT-nya lebih besar daripada di sini. Itu gimana itu kita kira-kira harus? Ada alasan seperti itu. Gimana kita? Nah, kalau misalnya alasannya meninggal dan meninggalnya itu memang baru saja, saya tidak ragu itu langsung turunkan satu level karena ini mempengaruhi pendapatan orang tua. Betul. Iya. Pensiun itu sudah jelas tertulis. Tetapi ada alasan yang lentur gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lihat. Kita melihat relevansi dari pengajuan itu. Agak lebar nih, iya. Tapi secara proses masuk ke saya teruskan ke wakil rektor 1 yang ini, kemudian tim dari bidang akademik akan proses. Nah, UKT juga kan memang bisa kalau mahasiswanya ikut beasiswa, UKT bisa masuk ke beasiswa tersebut ya Bapak? Maksudnya gimana? Yang misal saya nih, saya dapat beasiswa, nah berarti kan uang UKT saya ini yang menanggung di beasiswa tersebut kan Bapak? Ya. Nah kira-kira nih Bapak, apakah ISI ini ada peningkatan jangkauan memperluas jaringan mitra beasiswa? Karena kan yang saya tahu tuh hanya BU, Jarum, hanya beberapa aja, dan saya masih melihat beberapa teman saya tuh kesulitan untuk mendapatkan beasiswa. Ya. Beasiswa yang selama ini berjalan diisi dari pemerintah itu ada Kartu Indonesia Pintar, KIP itu ada, dan kuota per tahun yang bervariasi. Kadang-kadang ada yang dia daftar dengan KIP keterima, tetapi ternyata kuota dari KIP lebih rendah daripada jumlah mahasiswa yang masuk, sehingga dengan terpaksa dia tetap harus bayar dengan UKT yang kita set paling rendah. Terjadi. Yang kedua Jarum. Kemudian beberapa Pemda itu menyediakan beasiswa dan menghubungi kita untuk melaporkan bahwa mahasiswa ini mendapat pembiayaan dari pemerintah daerah. Nah, selain itu belum ada, dan biasanya kalau beasiswa itu juga dibawa sendiri oleh mahasiswa. Artinya dia datang dengan membawa sponsor itu tidak masalah. Jadi harapannya sih kita bisa semakin banyak mitra kita untuk memberikan beasiswa. Bahkan dulu ISI bercita-cita menjadi BLU itu yang mana bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga ada income untuk ISI. Sebagian akan kita coba untuk beasiswa. Tapi saat ini kita belum BLU, sehingga lebih mengandalkan kemitraan dari pihak lain. Ada juga yang tidak berupa UKT, tapi mahasiswa dengan nilai mata kuliah terbaik apa gitu dapat secara personal dari seorang dermawan beasiswa. Ada Bapak, tapi itu seperti jadinya sponsor. Jadi langsung direct ke mahasiswa untuk pemberian bantuan.
Mungkin lanjut topiknya masih bersifat seperti anggaran dan lain sebagainya ini Bapak. Untuk rencana kamu sendiri meningkatkan transparansi Bapak tentang anggaran agar lebih mudah diakses mahasiswa. Seperti itu Bapak. Jadi sebagai lembaga pemerintahan dalam hal ini satuan kerja di bawah kementerian, isi Yogyakarta itu termasuk juga dalam lembaga yang harus melakukan transparansi informasi. Jadi keterbukaan informasi publik itu sudah ada regulasinya. Dan isi Yogyakarta terus meningkatkan. Artinya memang dalam, saya ceritakan sedikit bahwa lembaga pemerintahan itu diberi predikat oleh Komisi Informasi Publik KIP. Jadi isi Yogyakarta ini saat ini berada dalam posisi cukup menuju informatif. Dan perangkat standarnya untuk transparansi kita sudah punya, yaitu ada yang namanya PPID ya. PPID itu pusat informasi dan data gitu ya, sehingga mahasiswa publik siapapun melalui website itu sebenarnya bisa mengakses apa sih rencana strategis isi, ada di PPID. Nanti ada atau teman-teman bisa buka ppid.isi.ac.id. Oh, itu bisa diakses langsung. Bisa diakses, sehingga kontrak kinerja rektor ada di situ. Jadi rektor ini kan punya kontrak kinerja dengan menteri. Ada. Kemudian laporan keuangan isi ada di situ, bisa diakses. Kemudian di situ bahkan kita juga bisa belajar informasi apa yang terbuka, apa yang dikecualikan. Nah, yang terbuka itu ya itu registranya isi, anggarannya isi, kemudian visi misinya, struktur organisasinya dan lain sebagainya. Dan itu ada peraturannya oleh, saya lupa ya, Kominfo atau apa, bahwa informasi ini terbuka. Apapun orang mau akses silakan. Nah, aksesnya bagaimana? Online. Nah, ada informasi yang dikecualikan. Misalnya saya beri contoh, nilai tes mahasiswa baru. Itu informasi tertutup. Memang secara aturan tidak boleh dibuka karena terkait privasi, data pribadi dan lain sebagainya. Sehingga mungkin dalam kesempatan ini juga kesempatan saya untuk memberitahukan bahwa transparansi di sini mengacu pada regulasi yang ada di pemerintahan. Cuma mungkin stakeholder belum tahu bagaimana mengaksesnya. Nah, untuk itu silahkan buka nanti ppid.isi.ac.id untuk melihat informasi-informasi publik yang isi miliki. Oh, baik. Begitu. Berarti tentang web ini boleh kita share ke mahasiswa ya? Boleh. Oh. Seperti itu. Nah, memang proses perbaikan terus dilakukan. Jadi kadang-kadang data yang ada itu belum sepenuhnya update, tetapi kan tetap harus kita lakukan. Bahkan untuk aspirasi pun ada. Jadi ada channel aspirasi untuk isi ini bisa digunakan. Bahkan channel lapor. Nah, lapor itu ketika ada masalah, publik misalnya ada sesuatu yang tidak atau yang perlu dilaporkan, isi aplikasi itu kementerian baca. Nah, dia baca. Kalau kita belum baca, dia akan menyurati kita, nih ada yang lapor soal ini, tindak lanjuti, begitu. Itu sudah sangat umum sekali di setiap lembaga ada. Nah, untuk yang terdekat itu bisa langsung ke bawah. Di bawah itu kan ada pandu itu ya, pusat layanan terpadu isi Yogyakarta, untuk bisa mendapatkan informasi. Saya belum lama cek bagaimana ini pandu penggunanya. Kebanyakan nanya soal PNB, Pak. Jadi informasi-informasi lain sebenarnya kita menyediakan, tetapi publik itu lebih banyak ke masalah PNB. Jadi intinya transparansi, silahkan bisa buka PPID dan ke pandu kalau membutuhkan informasi. Jadi langsung jika membutuhkan informasi yang cepat mungkin bisa langsung ke rektorat ya Bapak yang di bawah, di pandu, di
Jadi masalahnya mungkin selama ini publik yang belum semuanya tahu bahwa informasi itu terbuka dan tersedia, tetapi kemana mengakses. Di kesempatan ini saya tahu. Oh iya betul. Masih menjaga mungkin tentang transparansi ini Bapak. Saya kan beberapa kali juga BEM sendiri, termasuk saya kan ikut BEM nih Bapak. Itu juga sempat meminjam gedung dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya sekretarisnya Bapak. Isi Jogja. Jadi saya jika ada kegiatan tentang BEM, saya meminjamkan ke Bu Ruli seperti itu. Nah, saya sempat dengar nih Bapak, di fakultas sendiri atau mungkin di luar itu ada gedung berbayar bagi mahasiswa. Nah, itu kira-kira tentang kebijakannya bagaimana sih Bapak pertimbangannya? Tentu saya akan cek kembali seperti apa, tetapi dari yang kita tahu itu sebenarnya bukan bayar gedung. Jadi begini, fasilitas itu kan memang dipakai untuk pembelajaran dan ada jam kerja 8 sampai 16 ya. Nah, ketika gedung itu digunakan dan ada peralatan pendukungnya yang harus dioperasikan, itu kalau di dalam jam kerja bahkan di luar jam kerja pun digunakan untuk proses pembelajaran dan itu valid sesuai mata kuliah, kemudian diizinkan oleh dosen pembimbingnya. Kita tidak boleh narik bayaran. Nah, tetapi tenaga. Nah, apakah Anda bisa mengoperasikan alat itu, gedung itu sendiri tanpa ada yang membantu dan itu dilakukan di luar jam kerja? Nah, bisa Anda bawa juga tenaga lain dari luar yang mungkin Anda juga harus bayar. Nah, sekarang ini kan polanya adalah tenaga yang biasanya di kampus ini yang karena kita minta bantuan dia untuk mengoperasikan itu di luar bekerja jam kerjaan, tentu kita perlu apresiasi dan itu suka sama suka antara sama-sama ini ya, sama-sama sepakat. Jadi bukan membayar gedung, nggak boleh kita. Jadi gedung kita itu concert hall itu kan boleh disewa orang luar resmi. Nah, selain biaya sewanya itu juga ada biaya operasional. Apakah operasionalnya ini akan dibawa oleh peminjam atau tidak? Nah, kalau diisi ini apalagi mahasiswa yang pakai tentu nggak bayar lah, masa bayar. Berarti tadi adalah uang operasional di luar jam kerja ya Bapak, bukan uang untuk bayar gedung. Dan itu bisa saja mahasiswa kalau dia bisa mengoperasikan sendiri alat itu dan alat-alat khusus spesifik biasanya untuk lighting gitu ya, misalnya mixer audio, itu no problem. Selama memang pengelolanya juga mengizinkan, karena itu kan sudah di bawah tanggung jawab dari fakultas-fakultas yang lain. Tapi nanti boleh dari bisik-bisik mana yang dirasa membayar. Bisa dilapor langsung. Kebetulan. Iya. Kalau ini kan banyak yang mau. Oh iya. Ini nanti aja. Beda segmen. Beda segmen seperti ini. Mungkin Bapak, ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga dan tadi saya sempat mendengar Bapak ada sedikit omongan seperti itu. Mungkin agak muter nggak Bapak ya Bapak ya, mohon maaf. Saya dengar tadi Bapak mencetuskan kata-kata BLU. Nah, kira-kira Bapak Rektor punya cita-cita akan menjadi kampus BLU kan? Salah satu dari Renstra isi Yogyakarta ialah menjadi BLU. Nah, untuk strateginya sendiri Bapak, kira-kira apa yang sudah disiapkan? Ya, jadi BLU itu apa ceritanya gini? Sekarang ini atau kampus itu dibagi menjadi 3 sekarang di Indonesia secara kewenangan pengelolaan keuangan. Ada Satker PNBP. Satker PNBP itu satuan kerja. PNBP itu kan tadi penerimaan negara bukan pajak, yaitu dalam hal ini UKP kebanyakan. Ada Satker BLU, Badan Layanan Umum. Ada PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Nah, otonomi keuangan 3 ini berbeda-beda. Nah, di Satker ini kita benar-benar full kontrol by kementerian. Ibaratnya kita ini anak, mereka itu ibu. Ini ada uang
Tapi sebelum tak beri, kamu tuh mau beli apa? Bikin proposal yang bagus. Nah, kalau nggak bagus, nggak kita kasih. Gitu. Jadi kita benar-benar sangat tidak independen, tidak leluasa mengelola uang. Bahkan kita dapat uang pun, sini uangmu tak pegang dulu. Nah, setelah itu kamu mau bikin apa? Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh, bolehnya yang ini. Nah kalau BLU, ketika kita dapat uang, itu kita diberi kewenangan untuk mengelola sendiri. Nah, uang itu dari mana? Kalau nggak mau pakai kata uang, pendapatan itu dari mana? Dari peningkatan pelayanan. Jadi kampus ini kan selain memberi pelayanan berupa pendidikan, juga bisa memberi pelayanan-pelayanan lain kepada masyarakat. Nah, pendapatan itulah yang kita bisa gunakan untuk. Nah, bagaimana kesiapan menjadi BLU? Tentu kita menyiapkan tata kelola. Bagaimana mengelola kalau ada tiba-tiba Pemda mana datang, hai isi, tolong dong kota saya ini disentuh dengan sentuhan seni. Sehingga kita isi sudah punya RAB, tarif sekian loh, tenaga ahlinya sekian, perjalanan sekian itu. Nah, itu sangat bisa dilakukan oleh BLU. Nah, kalau satker juga bisa, tetapi prosesnya akan lebih lama karena uang itu juga biasanya disimpan oleh negara dulu. Untuk aksesnya tidak pada saat itu juga. Kita tuh banyak ya dapat proyek-proyek seperti itu dan waktunya cukup lama. Biasanya uang itu dikelola oleh pihak yang minta bantuan. Kita sering bikin city branding di berbagai kota di Indonesia kan banyak teman-teman isi. Nah, kembali lagi jadi persiapannya memang tata kelola, kemudian sumber daya manusianya, peraturan-peraturannya sudah kita siapkan, dan proposal untuk menjadi BLU ke Kementerian Keuangan. Nah, saat ini masih sedang dievaluasi, sehingga saat ini isi Yogyakarta belum, masih tetap satker PNDT seperti yang saya sampaikan. Tetapi persiapan kita tentu untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa. Begitu. Berarti itu strateginya masih akan terus dibentuk, akan menjadi bisa BLU gitu ya Bapak. Ini strategi dari Bapak. Kita setuju juga. Nah ini juga ada masih masuk dalam topik kita Bapak. Ya. Bapak ketika menjadi rektor nih, sebenarnya ingin membawa isi itu seperti apa? Gitu. Kan nanti akan ada Q&A dari siswa, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Bapak, akan membawa isi seperti apa? Ya, proses menjadi rektor itu memang ada beberapa tahapan. Waktu dulu itu kan ada 2 kali kontestasi. Pada saat itu saya masih dekan, kemudian menjadi rektor, ikut dalam pemilihan rektor. Itu saya membawa visi bahwa ingin menjadikan isi Yogyakarta sebagai smart campus. Smart campus itu seperti apa? Seperti yang diijamkan teman-teman tadi. Teman-teman tadi kan menanyakan bagaimana pelayanan yang perlu digitalisasi, kemudian berbagai hal lainnya. Nah, isi menjadi smart campus yang sangat adaptif dengan perkembangan teknologi dan bisa melayani mahasiswa atau stakeholder dan sebagainya. Dan beberapa langkah itu sudah kita lakukan. Di antaranya mungkin Anda tahu ada open class dari isi, ya. openclass.isi.ac.id, di mana para calon mahasiswa yang ingin masuk isi itu bisa merasakan sedikit beberapa mata kuliah sini, dan itu diakses gratis. Kemudian kalau dia mengikuti dan bikin ujian kecil gitu, ujiannya tuh bikin catatan kalau Anda sudah mengikuti itu dengan tulis tangan. Diunggah, dia akan dapat sertifikat. Nah, bisa menjadi portofolio bagi mahasiswa. Nah, dan kita sedang menyiapkan 2 program edukasi lainnya yang masih rahasia ini. Jadi belum bisa. Tetapi akan sangat membantu bagi calon mahasiswa yang akan mendaftar di isi, dan ketika dia mengikuti itu dan lulus, maka dia kuliahnya bisa lebih cepat. Setelah ini selesai, saya langsung ke Bapak langsung nanya itu rahasianya apa ya Bapak? Karena saya juga mau lulus cepat. Gitu.
luar biasa banget menurut saya Bapak. Ya. Siapa mungkin yang di luar sana lagi nonton mungkin setelah ini ceritanya langsung jadi rektor ISI Jogja. Seperti itu. Mungkin ini pertanyaan dari aspirasi dan dari mahasiswa ini mungkin sudah Bapak, tapi ini ada Q&A. Ya, silakan. Tadi itu kita sempat ada Q&A kecil-kecilan di Instagram BEM dan lain sebagainya, dan mungkin akan kita tampung, dan kebetulan lagi ada waktu berdiskusi dengan Pak Rektor, akan saya sampaikan teman-teman ini. Untuk ada pertanyaan dari anonimus pertama. Iya, anaknya dirahasiakan. Mahasiswa. Oh iya, mahasiswa. Anaknya kan mahasiswa tidak disebutkan namanya. Bukan saya berarti Bapak. Bukan saya. Nah, untuk ini Bapak, pertanyaan pertama, dapat diketahui kalau mahasiswa ISI sangat vokal dalam mengkritik pemerintahan dan membuat karya-karya seni. Terkaitnya, bagaimana peran kampus dalam menjamin keamanan dan kenyamanan kampus sehingga mahasiswa dapat berekspresi sebebasnya tanpa terluka. Ya, bahwa memang kritik itu dilindungi undang-undang. Paling kita hanya memastikan bahwa itu dilakukan secara baik, tidak rusak dan sebagainya. Dan seperti yang kita tahu bahwa aksi besar yang beberapa waktu yang lalu itu malam sebelum itu kita ketemu Pak Gubernur beberapa kampus di Jogja. Jadi tolong pastikan mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat itu dijaga. Waktu itu saya langsung koordinasi dengan bidang kemahasiswaan, teman-teman ISI yang saat itu turun ke jalan. Kita ini yang penting kita beri saran aja supaya aman bagaimana, misalnya jangan sampai malam. Nah, aksi sore pulang. Karena kalau sudah malam itu biasanya situasinya udah susah dikontrol. Jadi yang namanya kritik bagi saya itu biasa. Saya selaku rektor juga, wah banyak sekali saya mendengar kritik. No problem, itu tidak ada masalah, asal tidak ada koridor hukum yang hilang atau aturan-aturan yang hilang. Kan misalnya ada himbauan, ya boleh demo lah, tapi jangan merusak fasilitas umum dan sebagainya. Apalagi sekarang kritik itu bisa dari mana saja, bisa lewat demo, bisa lewat medsos dan lain sebagainya. Dan kita sudah menjadi negara demokrasi, tidak ada masalah. Yang penting bagi kami atau saya berpesan juga kepada teman-teman mahasiswa tetap menjaga ketertiban dalam menyuarakan aspirasi. Berarti untuk berkarya para mahasiswa itu nggak perlu takut ya Bapak, akan sebebas-bebasnya, dan bisa kalau misal ada apa jangan sampai tentunya jangan sampai, tapi mungkin kampus juga bisa menjadi ruang aman ya Bapak ya. Jika ada aduan bisa banget untuk diadukan ke kampus tentunya. Mungkin tambahan sedikit, biasanya karena kita masyarakat timur ya, itu punya norma-norma yang biasanya berlaku secara kolektif, biasanya terkait konten. Jadi ketimuran kita itu biasanya masyarakat bisa sangat kritis terhadap konten apa yang kita keluarkan melalui karya seni selama masih dalam koridor budaya kita. Saya kira tidak ada masalah karena budaya ini kan luar biasa. Kita naik pesawat 3 jam aja sudah beda budaya. Iya. Sudah sampai Filipina nih. Atau sampai Singapura. Betul. Jogja ke Bali 2 jam juga beda budaya. Betul. Seperti itu. Baik. Kita ke mahasiswa anonimus kedua. Yaitu kira-kira nih Bapak, di kampus masih melaksanakan program efisiensi atau sudah tidak? Efisiensi itu jadi saat ini pemerintah memiliki visi dan misi. Kemudian dipandang perlu melakukan efisiensi kepada beberapa kegiatan. Di antaranya yang perlu diefisienkan adalah perjalanan dinas.
paket meeting di hotel dan sebagainya. Dan sekarang masih dilakukan, bahkan semakin ketat, semakin tajam bahwa efisiensi harus dilakukan. Perjalanan dinas biasanya terkait dengan mobilitas manusia, termasuk mahasiswa. Nah, tetapi alhamdulillahnya untuk kegiatan mahasiswa tetap bisa berjalan walaupun ada efisiensi, karena kita melihat bahwa prestasi ini harus didukung dengan berbagai sumber daya, termasuk perjalanan. Misalnya kan banyak kakak-kakak kita atau adik-adik kelas kita yang ikut kompetisi yang cukup rutin di ISI itu sudah menganggarkan data untuk berangkat. Bahkan mahasiswa yang ikut lomba secara mandiri kemudian berprestasi itu kan ada rewardnya. Oh iya, iya. Nah, Saya tahu. kalau juara nasional dapat berapa ya? 1,5 atau ya? Oh, iya. Saya lupa. Jadi Betul. ada rinciannya. Itulah bentuk support kita supaya menjaga ambisi, betul, berprestasi. berprestasi. Jadi semuanya dibantu, baik yang sudah terprogram oleh ISI maupun yang dia mengikut kemudian menang, kita kasih reward. Oh iya. Biasanya habis upacaranya. Oh iya. Acara Iya. 17 Agustus. Betul. Karena memang kalau semua lomba langsung kita support dari awal, uangnya nggak cukup. Sehingga kita perlu ya. Oh, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau berprestasi mungkin lomba nggak perlu khawatir tentang efisiensi karena akan ada reward dari Pak Rektor sendiri tentunya. Dari ISI. Oh, dari ISI ya, dari ISI, bukan dari Pak Rektor. Dari saya. Dari Pak Rektor dia bisa. Saya bantu aja tanda tangannya. Oh, itu bisa. Baik, pertanyaan anonimus yang ketiga ada 4. Ada. Siap. Izin Bapak, saya mau bertanya, kira-kira seperti apa ISI menjalankan komitmen untuk menjadikan kampus sebagai ruang aman dari pelecehan dan kekerasan, baik itu kekerasan seksual ataupun lainnya? Ya. Alhamdulillah kami semenjak pada dasarnya kita ini kan memang yang namanya kekerasan seksual dan kekerasan pada umumnya itu memang dianggap biasa. Tapi memang secara peraturan yang benar-benar masif dari kementerian itu sekitar tahun 2020-an. Jadi saat itu kita semua kampus itu membentuk harus membentuk satgas, satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kita sudah buat dan jujur sudah ada penanganan. Jadi jujur sudah nggak jagal ya? Penanganan sudah ada, laporan masuk itu one way ticket, memenuhi syarat jalankan laporan. Dan pada tahun 2024 kalau tidak saya salah ingat itu diperluas areanya, tidak hanya kekerasan seksual tapi sudah ada peraturan menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi (PPKPT) dan sudah ada satgasnya, sehingga saya mengimbau siapapun dosen mahasiswa ketika memang mengalami akan menjadi korban itu jangan ragu untuk melapor. Tapi memang proses itu ada prosesnya ya, karena cukup ketat juga proses dalam laporan. Bahkan laporan itu harus kita verifikasi, kita memastikan bahwa laporan ini valid, bukan emosi sesaat karena kepentingan untuk menjatuhkan pihak tertentu, sehingga proses ini memang tertutup. Laporan yang ada itu pasti tertutup, dan itu memang sudah kaidah dalam proses penanganan kasus. Jadi secara umum dapat saya katakan kita sudah punya satgas, sehingga jangan ragu untuk melapor. Dan dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa visi ISI Yogyakarta dalam Renstra yang terbaru itu sudah menambahkan kata inklusif. Kan kreatif, inovatif, dan inklusif yang pertama. ISI Yogyakarta, sehingga
itu salah satu concern kita, bagaimana kekerasan itu tidak terjadi atau kampus menjadi tempat yang nyaman untuk semua. Sehingga juga fasilitas misalnya yang bisa kita lihat ada lift, itu kan juga bagian dari inklusivitas. Mungkin teman-teman bertanya kenapa sih pakai lift gitu. Itu merupakan bagian kita untuk menjadi inklusi. Karena tidak semua kita ini bisa naik tangga. Ya. Misalnya yang sudah lanjut usia, lantai 3 capek loh. Iya. Ya. Napasnya capek, kakinya, sehingga ada lift. Saudara-saudara kita penyandang disabilitas akan lebih terbantu. Sehingga kalau rapat, dulu waktu belum ada lift, saya pernah rapat dengan saya lupa nama organisasinya, organisasi disability yang akan melaksanakan peringatan Hari Disabilitas Internasional. Belum bisa kita lakukan di lantai 3, tetapi di Agiasa karena ada ramp difabel. Kalau sudah ada lift, akan bisa. Termasuk juga bahwa kesempatan untuk mendaftar bagi mahasiswa yang menyandang disabilitas dalam kadar yang masih bisa berjalan untuk belajar atau proses pembelajaran itu tidak terhambat sama sekali. Mendaftar silakan, nanti kita bisa lihat. Dan kita sudah punya ini. Nah, sekalian saya dari kesempatan ini ya beritahu. Ada unit layanan disabilitas. Oh, Kita ada. sudah punya. Oh, sudah punya. Dan Hampir kayak Satgas gitu kan. Tapi khususnya untuk karena disabilitas ini dimensinya banyak kan. Ada yang semata, ada yang fisik gitu ya. Betul. Fisik misalnya tunagrahita, tunarungu, tunadaksa. Tapi ada juga yang ke otak, sehingga perlu penanganannya berbeda-beda. Down syndrome Ya, sehingga unit itu diperlukan dan terus memetakan bagaimana bisa kita bersama-sama juga inklusif. Bisa nggak teman-teman ini mencari teman-teman yang bisa menjadi pendamping keponakan disabilitas? Itu ke depan isi Yogyakarta akan melaksanakan ya. tersebut. Wow, baik, akan kita tunggu ya Bapak. Lanjut kita ke pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan dari anonimus juga. Selamat sore Pak. Ya. Bapak saya anak mandiri dari Prodi Teater Musikal angkatan 2025. Mau tanya terkait KIP kuliah. Untuk jalur mandiri apakah memang tidak bisa dicoba untuk daftar ulang ya Pak? Kemudian untuk pendaftarannya bagaimana Pak? Karena sebelumnya saya sudah mencoba mendaftarkan, tetapi saya sudah resmi menjadi mahasiswa di Jogja. Lalu bagaimana caranya untuk anak jalur mandiri angkatan 2025 bisa coba daftar KIP kuliah kembali? Terima kasih Pak. Jadi mungkin anak ini adalah dari Prodi Teater Musikal angkatan 2025 dan mempertanyakan tentang KIP kuliah, namun melewati jalur mandiri seperti itu. Iya. Saya akan cek lagi, tetapi sepertinya yang seperti saya ketahui bahwa KIP itu daftarnya prakuliah, mendaftar sudah mendaftar KIP. Sehingga kalau sudah kuliah, nah saya bisa sarankan Anda ke beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan itu Anda bisa cari informasinya, bisa sampai mahasiswa semester 3 waktu dia mendaftar. Nah, jadi kalau sekarang masih semester 2 itu ada beasiswa unggulan dari kementerian yang bisa diakses. Mudah-mudahan bisa dapat itu. Nah, untuk yang KIP saya kira sudah jelas memang pendaftaran itu dilakukan sebelum kuliah. Betul. Bahkan sayangnya memang juga ada yang sudah daftarnya pakai KIP, tetapi ketika sudah masuk kuota KIP-nya yang tidak mencukupi. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan itu bisa dapat beasiswa yang lain, misalnya beasiswa unggulan. Amin. Semoga teman-teman yang ada di luar sana, mahasiswa baru atau mahasiswa yang lama ya, bisa dapat beasiswa, terus bisa terbantu, dan mungkin melalui episode kali ini, diskusi ini juga bisa membantu teman-teman mahasiswa yang lagi nonton ya Bapak. Karena kapan lagi kita bisa ngobrol atau berdiskusi langsung dengan Bapak Rektor ISI Jogja, dan akhirnya bisa terjawab ya Bapak beberapa pertanyaan
mahasiswa seperti jurnal, peminjaman alat, transparansi sampai UKT. Mungkin kesimpulannya memang masih banyak yang harus kita tunggu ya Bapak, dan akan launching, dan teman-teman jangan sampai buru-buru karena itu harus bertahap ya Bapak. Sabar, dan kita kan harus menikmati sebagai anak isi Jogja. Itu kan kita akan mengawal terus kan Bapak tentunya sebagai mahasiswa seperti itu. Mungkin ini bisa forum ini jadi pengingat bahwa mahasiswa itu penting dan perlu banyak yang akan disampaikan begitu Bapak. Nah, terasa sudah habis waktunya. Namun saya mau Bapak memberikan satu pesan-kesan buat mahasiswa isi Yogyakarta ataupun yang akan masuk isi Yogyakarta. Silakan Bapak. Ya. Halo, selamat sore para mahasiswa adik-adik mahasiswa isi Yogyakarta. Semangat berkuliah, tingkatkan prestasi, dan mari kita besarkan nama isi Yogyakarta di dunia loh ya, bukan hanya di Indonesia. Luar biasa. Kemudian bagi adik-adik calon mahasiswa yang akan masuk isi, mari bergabung ke isi, jangan ragu, kita akan selalu layani dengan baik dan terus menjadikan isi Yogyakarta sebagai kawah candi di muka. Apa itu, Bagi Bapak? adik-adik tempat berproses untuk menjadi orang yang tangguh dan berprestasi. Selamat datang di isi Yogyakarta, mari bergabung. Terima kasih. Wow, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Rektor pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya dan tak terasa waktunya dan sangat insightful ya ternyata hari ini teman-teman untuk mahasiswa Institut Seni Indonesia Jakarta. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat menjadi bahan refleksi sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih baik untuk kedepannya. Dan saya Firsa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti diskusi hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tagline kita, diskusi interaktif bareng anak isi. Wow. Ulang lagi. Diskusi interaktif Bareng anak isi. Ya. Diskusi interaktif bareng anak isi. Nah. Oke, mungkin kita mau tagline-nya ya teman-teman. Oke. Diskusi interaktif bareng